menjawab semua ini, karena bagi kami setiap TPS, setiap kabupaten kota dan di setiap kabupaten dan di provinsi tidak ada keberatan manapun. Kami ambil salah satu contoh berdasarkan permohonan pemohon bahwa rata-rata di Papua Barat pasangan nomor urut 2 menang. Sebenarnya tidak. Di setiap distrik di Papua Barat calon nomor urut 1 pun menang. Kalaupun di Kabupaten Manokwari misalnya, di distrik Destega, calon pasangan nomor urut 1 menang 100% dan ditandatangani berita acara C1 oleh saksi pasangan nomor urut 1 dan saksi pasangan nomor urut 2. Di distrik Anggi yang mulia, dimenangkan oleh calon pasangan nomor urut 2, tetapi yang hadir menandatangani berita acara adalah saksi pasangan nomor urut 1. Dengan demikian majelis hakim yang kami hormati, dengan demikian untuk di Papua Barat tidak ada peristiwa-peristiwa lain selain apa yang telah didalilkan oleh para pemohon. Demikian. Oke, terima kasih. Ada dari cukup. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan, nanti barangkali dari para pihak. Terima kasih. Mungkin kami tambahkan majelis. Cukup. Apa lagi? Kami berharap di dalam lembaga konstitusi yang terhormat ini untuk majelis mempertimbangkan dan menyampaikan apa yang telah kami sampaikan tadi. Oh, itu nanti biar kesimpulan para kuasa hukum saja. Terima kasih. Terima kasih keterangan saudara. Sekarang ahli belum disumpah ya. Disilakan ahlinya yang mana? Ahli ya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Silakan duduk ahli. Saudara ahli, apa yang pemohon termohon minta, saudara diminta menjelaskan tentang sistem noken dalam pelaksanaan pemilu di Provinsi Papua. Sebelumnya saya cek dulu, saudara beragama Islam, alamat di Perum Pemda Entrop, RT 1 RW 3 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Benar, saudara ahli? Iya, yang mulia. Disilakan saudara menjelaskan apa yang diminta oleh termohon yang saya tadi sampaikan. Izinkanlah kami yang mulia untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan noken sejak pemilu pertama di Papua sampai dengan dewasa ini. Bahwa nilai budaya lokal yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Papua, terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan noken merupakan sebuah kearifan lokal yang perlu diberikan ruang tempat dalam perkembangan demokrasi. Bahwa penggunaan noken di Provinsi Papua telah berlangsung sejak pemilu pertama di Irian Jaya tahun 1971 sampai dengan pemilu 2014 ini. Bahwa dalam pemilu tahun 1971 sampai dengan pemilu tahun 2009 tidak pernah dipersoalkan penggunaan noken ini, baik di kabupaten maupun di Provinsi Papua.
Noken ini dipersoalkan baru pada pemilu tahun 2009 terkait dengan sengketa PHPU dari Kabupaten Yahukimo. Pada saat itu, Mahkamah Konstitusi dengan putusan MK nomor 47 datar 48 garing PHPU titik A datar 6 Romawi garing 2009 tanggal 9 Juni 2009, di mana dalam pertimbangan MK pada putusan pada nomor tersebut tidak membatalkan, kami ulangi, tidak menolak dan tidak membatalkan pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan noken di daerah pedalaman Papua. Bahwa dari perspektif asas pelaksanaan pemilu memang tidak memenuhi asas langsung dan rahasia. Namun di sisi lain, bahwa nilai budaya lokal. Ketua Tim Sukses Prabowo. Tidak ada, kita Ada? di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Oke, besok tidak ada kesempatan. Sekarang juga jika ada perwakilan. Tidak ada. Oke. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada tim sukses dari Jokowi. Silakan bawa surat mandatnya ke KPU. Ke 5 komisioner. Akan ditandatangan. Sebelum dari itu, jika ada keberatan dari Prabowo dengan Jokowi, segera dikemukakan di pansus. Kalau tidak, sebentar akan disaksikan bahwa tidak ada masalah. Jadi sebelum kami tutup pleno di tempat ini, kedua keberatan dari kedua tim sukses segera bawa di depan. Sekali lagi, kedua tim sukses, kalau ada keberatan, kami memberikan kesempatan untuk ajukan. Silakan, saya beri kesempatan ke. Jadi kesimpulannya tidak ada keberatan. Berarti sudah benar. Pekerjaan saudara sudah benar gitu. Dan inilah suasana sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terlihat di sana ada sejumlah komisioner KPU mulai dari Sigit Pamungkas dan didampingi langsung oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik. Baik, nampaknya masih juga terus mendengarkan ya apa yang disampaikan dari pihak teradu. Tapi yang menarik tadi video yang diputarkan di DKPP ketika proses pemungutan suara berlangsung di Papua, tidak ada keberatan yang diajukan dari kedua belah pihak. Sudah ditawarkan, padahal sudah dipanggil begitu ya. Tapi mengapa baru saat ini muncul keberatan ketika sudah berakhir PSU? Maksudnya ketika sudah berakhir pemungutan suara di Papua, tiba-tiba keberatan itu terakumulasi saat ini dan dimunculkan ke publik. Ya kita kan tidak tahu di mana itu. Apakah itu yang dijelaskan oleh saksi yang dilaporkan oleh pasangan nomor 1 yang kemarin sehingga ada bupati sendiri pun pergi, ya kan? Apakah itu yang diterangkan itu yang sebagaimana dilakukan oleh Novela, ya kan? Novela. Nah, itu kan tidak jelas seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita menghasilkan spot-spot seperti itu. Maka dia video pun harus menjelaskan tentang peristiwa. Saya kebetulan dipanggil sebagai operator situn. Pribadi saya sebagai anggota pers. Anggota pers di majalah, di majalah Metro. Wartawan bukan PNS, tapi bekerja sebagai staf di operator situn. Operator di KPU. Sudah berapa lama kerja di situ? Semenjak pilkada 2009 pileg ikut bantu sampai dengan pilpres kemarin. Sebelumnya kerjanya di mana? Sebelumnya sebagai wartawan gitu. Wartawan. Ya. Ada aktif di kegiatan politik? Tidak pernah aktif. Enggak ya? Hanya saja kebetulan selesai di ilmu pemerintahan dan politik. APDN. Ya, Stisipol.
Sipol di Ucen. Ya, secara teori sedikit-sedikit sudah tahu. Begitu ya. Berapa banyak staf seperti saudara ini yang bukan PNS tapi aktif gitu? Banyak. Ada berapa orang? Betul. Aktif. Berapa orang yang seperti dia ini? Sekitar Tidak. 5. Tapi dia paling aktif. Aktif. Paling aktif. Iya. Lebih aktif dari ketua KPU ini. Jadi apa yang saudara mau jelaskan dengan itu? Hanya Rekaman saya ini? kebetulan sesuai dengan ini anggota KPU pada umumnya untuk Provinsi Papua itu mereka itu didesak melaksanakan undang-undang pemilu. Sementara di Mahkamah Konstitusi mengizinkan budaya setempat. Hanya ini sebagai bahan masukan bagi majelis. Interupsi. Ya, ya. Kami kira yang dibahas dia itu masalah Mahkamah Konstitusi gara-gara saksi kemarin kan. Yuk di Mahkamah Konstitusi saja nanti bicara. Itu saja majelis, saya mohon. Iya. Oke, jadi ini melengkapi isi yang mulia karena di sini ada kuasa hukum. Tunggu dulu. Jadi ini melengkapi keterangan dari KPU untuk menjawab tuduhan bahwa KPU ini sudah melanggar kode etik, ya kan? Karena membiarkan praktek yang tidak sesuai dengan aturan. Yang menyebabkan hasil pilpresnya paslon nomor 1 dapat 0, kan begitu? Ya kan? Lalu diselesaikan sudah oleh KPU pusat, tapi sebelumnya oleh KPU. Sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu masih berlangsung dan saat ini sidang di Mahkamah Konstitusi juga masih berlangsung di mana mendengarkan saksi dari pihak Komisi Pemilihan Umum. Kita simak bersama bagaimana jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi. Ya, tadi seperti disampaikan oleh Ketua KPU Deguyai bahwa itu tugas pihak ketiga. Dia melakukan, kami hanya mendapat laporan. Baik kami dapat laporan di tingkat kabupaten, kami mengecek ke tingkat kabupaten, kabupaten melaporkan ke tingkat provinsi. Jadi bukan kami. Ada pihak ketiga yang mendorong logistik dalam pengawalan seperti tadi dijelaskan juga oleh Ketua KPU Provinsi bahwa ketika logistik didorong, pihak aparat kami minta untuk pengawalan dokumen negara sampai ke tempat tujuan masing-masing. Ya cukup, dia tidak tahu. Baik. Ya masih ada? Masih ada. Ya silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi ahli pertama, kepada ahli maksud saya, kepada ahli, apakah betul ahli pernah menyusun keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 1 KPPS KPU Provinsi 030 2013 tentang petunjuk teknis tata cara pemungutan suara menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara? Itu ditetapkan oleh KPU Provinsi secara kolektif karena di sana tidak ada keputusan perorangan, tetapi dimusyawarahkan bersama-sama 5 komisioner, kemudian ditetapkan dalam petunjuk teknis, bukan peraturan. Karena kami tidak diberikan kewenangan untuk membuat sebuah regulasi berupa peraturan yang mengikat, tapi hanya petunjuk teknis. Bagaimana memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi kami lakukan itu. Baik. Apakah ahli juga yang menyusun berita acara nomor 03 garing BA garing B15 garing 2013 bersama Ketua KPU Beni Sweni, Selviana Ferry Karet, Cipto Wibowo? Itu berita acara itu ditetapkan oleh KPU Provinsi, bukan orang per orang. Iya, maksud saya apakah ahli ikut majelis dalamnya? Mulia, kami keberatan karena ini terkait dengan fakta, bukan keahlian dari ahli. Bukan, ini masalah fakta juga, Pak. Terus lanjut. Ya. Lanjut. Itu ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua. Ya, termasuk ahli kan? Termasuk salah seorang anggota KPU di dalamnya. 5 menetapkan bersama-sama dan ditandatangani bersama-sama. Yang saya tanyakan apakah ahli ikut di dalamnya? Kami ikut di dalamnya. Terima kasih.
Kemudian saya ingin tanyakan, dalam sistem noken, siapa yang dibolehkan untuk membuka, menghitung surat suara dalam noken tersebut? Dalam sistem noken, kami tadi dari awal sudah jelaskan bahwa di lapangan itu bervariasi. Ada yang dilakukan di dalam noken ini dilakukan oleh KPPS, tapi ada yang dalam noken itu oleh masyarakat setempat, katakanlah itu sistem ikat, itu langsung disampaikan kepada PPS. Kemudian PPS membuat berita acara, kemudian dilanjutkan secara berjenjang. Ya, kenapa itu saya tanyakan? Sebab di dalam tata cara penggunaan noken yang saudara ahli ikut membuat di dalamnya, dalam pasal 3 ayatnya yang ketiga, ini jelas ditekankan bahwa selama berlangsung pemungutan suara, noken yang telah berisi surat suara tidak dibenarkan untuk dibuka, dihitung, dibawa oleh tokoh masyarakat, kepala suku yang mewakilinya. Itu untuk kami tunggu dulu selesai pertanyaan, karena ini memang berkaitan dengan keahlian. Jadi sebentar Pak, saya belum selesai Pak. Ya, tidak dibenarkan untuk dibuka, dihitung, dibawa oleh tokoh masyarakat, kepala suku yang mewakilinya. Isi noken hanya dapat dibuka dan dihitung oleh petugas KPPS. Ini peraturan tata cara penggunaan noken yang ahli buat bersama KPU. Tolong jelaskan ahli. Ya, silakan. Kami ralat tadi bukan peraturan, tapi itu petunjuk teknis. Kemudian petunjuk teknis itu hanya berlaku sekali saja pada saat pemungutan suara gubernur pada pemilu 2013 kemarin. Bukan berlaku untuk pilpres yang sekarang ini. Jadi kami kira pertanyaannya tidak pas dan tidak klop, karena sekarang terkait dengan pilpres, bukan pemilu gubernur. Dan kami tidak punya kewenangan lagi untuk menyusun suatu petunjuk kepada KPU di tingkat bawah pada saat ini, karena kami bukan komisioner KPU provinsi. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, Anda kan sebagai ahli, ya kan? Sebagai ahli kan? Ya, berpengalaman dalam pemungutan suara. Oke lah, ya, ahli. Silakan. Nah, pertanyaan saya, apakah ini berlaku secara dinamis atau statis dalam suatu pembukaan noken? Hanya berlaku satu kali pada pemilu kepala daerah pada saat itu. Jadi untuk juknis yang itu menurut ahli ini hanya berlaku untuk khusus untuk pilgub pada saat itu, ya. Karena bukan KPU yang sekarang. Ya, silakan lanjut pertanyaan lain. Ya, ini perlu kami sampaikan yang mulia, karena dalam permohonan kami tidak mempermasalahkan sistem noken. Yang kami permasalahkan adalah proses yang terjadi. Katanya ada noken, tapi ternyata tidak ada noken, dan rekapitulasi dilakukan di kabupaten atau distrik. Ini yang kami permasalahkan. Ya, fakta itu nanti diajukan ke mahkamah sebagai bukti, akan dinilai oleh mahkamah. Baik, Ketua. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ketua KPUD Provinsi. KPU Provinsi, ya. Ketua KPU Provinsi Papua. Papua, ya, Papua. Saya ingin nama dari Ketua KPUD Puncak Jaya siapa, Pak? Ingat, KPU Kabupaten Puncak Jaya. Yang mulia mungkin saya lupa karena cukup banyak, 29 KPU Kabupaten Kota. Kalau Tolikara? Osea Ginungga. Yahukimo? Ini untuk apa? Karena begini, yang mulia, saya perlu menanyakan ini karena ketua-ketua KPUD tersebut saat ini sebagai tersangka ya, dalam kasus pidana pileg kemarin. Sehingga kalau mereka menandatangani rekapitulasi tidak relevan majelis, karena relevan. Yang mulia, perlu kita belum ada putusan yang berkekuatan hukum proses tetap. sidangnya belum selesai, Pak. Belum ada putusan di pengadilan. Saksi, sebentar. Jadi ini mulai di sini ya. Jadi saudara tanyakan saja, ya, tidak usah tanya kepada nama apa saya. Saudara mengkonfirmasi saja. Ya. Informasi itu apakah benar tersangka? Ya tanyakan saja. Baik, ya. Yang mulia. Terima kasih. Ya,
Saudara saksi, sekali lagi, apakah betul para ketua KPUD yang saya sebutkan tadi statusnya sebagai tersangka? Baik, yang mulia mungkin saya perlu klarifikasi Ya, bahwa silakan. proses ini. Apakah betul yang saya tanyakan? Iya, saya juga bisa jawab. Kan menjawab. Tunggu dulu ya, saya menjawab. Lewat pemilihan pileg kemarin, ada sedikit kesalahan yang didorong oleh teman-teman kita Bawaslu, bahwa telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kita KPU Kabupaten Kota, sehingga didorong kepada Kekumdu dalam pemeriksaan berita acaranya, dan sampai pada hari ini proses sidang di pengadilan yang menyatakan bahwa mereka bersalah belum ada, sehingga kami sebagai Ketua KPU Provinsi Papua kami belum bisa memberikan jaminan bahwa mereka salah di dalam pengambilan keputusan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kota. Ya, ini kenapa saya tanyakan, dan kami mendapatkan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua nama-nama tersebut. Ya, saya juga punya. Ya, itu satu. Yang kedua, untuk Kabupaten Sarmi, itu ketua KPUD-nya sebagai terpidana, sudah diputuskan. Apakah betul? Memberhentikan. Apakah betul? Sudah memberhentikan beliau. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Betrik. Terima kasih, Ketua KPUD Provinsi. Tadi Ibu Betrik katakan bahwa tanggal 6 Ibu di Nabire ya? Siap. Ya. Kemudian Ibu berangkat ke Jayawijaya tanggal 7. Tanggal 7? Ya. Keterangan 17, bukan 7. Tadi saya sudah klarifikasi kan pada waktu ditanya. Ya. Saya bukan berangkat tanggal 7. Tidak, tadi dalam keterangan Ibu pertama. Saya sudah klarifikasi tadi kepada yang Ya, tanggal 17. 17. Ya. Bukan 17, 16 saya naik ke Wamena. Tanggal 4 Ibu mendapat mandat. Tanggal 4 itu ke Nabire. Ya, Ibu mendapat mandat, kemudian ke Nabire. Siap. Ya kan? Terus tanggal 6 itu logistik akan diangkat ke Kabupaten Dogiai Paniai. Ya kan? Klarifikasi saya sekali lagi, saya bukan tujuan khusus hanya untuk periksa logistik. Fungsi pertama saya adalah supervisi. Betul. Kemudian saya hanya mengambil langkah adalah mengecek. Karena saya berkonfirmasi Pak Ketua. Kalau itu sudah jelas tadi yang Jayawijaya, apa yang mau ditanyakan Jayawijaya? Sedangkan berada di Jayawijaya itu tanggal saya naik untuk ke Lanijaya melihat rekap itu tanggal 15. Turun dari Lanijaya di Wamena, perjalanannya 4 jam dari Lanijaya ke Wamena 16. Ya. 16 dan saya mengecek di Wamena untuk adik-adik saya menelpon bagaimana ada pleno, mereka sampaikan kakak kami siap untuk pleno 16 dan 17 paginya saya terus pulang. Oh, jadi bukan tanggal 7 Bu ya? Iya, tadi kan saya sudah bilang. Ya, baik. Saya hanya mau klarifikasi itu Pak. Karena jarak antara Jayapura dan Jayawijaya dan Nabire ini harus kembali ke Jayapura dulu. Terima kasih Pak. Cukup. Baik. Masih lanjut yang mulia. Masih ada? Ada beberapa tambahan, mohon izin. Ini yang depan apa yang belakang? Masih Yang ada yang belakang. depan juga ini? Koordinasi dulu yang mana duluan? Ya, silakan. Terima kasih Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Saya tolong melanjutkan kepada saksi Ibu Beatrix Wanane. Ya, kalau tidak salah tadi Ibu mengatakan bahwa masalah proses pilpres dan logistik semuanya beres, tidak ada masalah ya. Benar nggak tadi mengatakan Kalau demikian? tidak salah berarti benar kan? Enggak, saya cuma menanyakan apakah Tadi saya sudah nyatakan bahwa benar. benar ya, logistik juga beres ya. Bisa nggak beri penjelasan? Logistik semua sampai pada tempatnya dan beres, tetapi penjelasan saudara bagaimana tentang dianulirnya 2 distrik karena logistik tidak ada, sehingga tidak ada pilpres dilakukan. Bisa dijelaskan hal ini?
Untuk hal ini saya tidak bisa menjelaskan karena itu yang dilaporkan adalah Panwas, sehingga yang bisa berjawab ini adalah Panwas, bukan saya itu. Bukan soal itu kan sampai ada keputusan dianulir, ya. Tentunya kan ada proses. Kan Panwasnya yang fakta. Tunggu. Ibu tenang-tenang aja jawab saya. Saya juga bertanya juga pelan-pelan. Yang saya tanyakan, tadi kan Ibu bilang beres, logistik sampai semua sesuai dengan laporan dan segala rupa, ada yang dilihat dengan mata kepala sendiri. Yang saya ingin tanyakan, prosesnya sampai dianulirnya 2 distrik ini, tentunya kan di provinsi itu dilakukan, sehingga dianulirnya 2 distrik ini. Tentu Ibu bisa menjelaskan kepada kami semua, karena Ibu bilang sampai logistik, sedangkan proses anulir ini bukan karena logistik tidak ada. Tolong dijelaskan. Keberatan majelis ini sudah disampaikan. Jadi sebenarnya begini, tadi KPU Kabupaten Dogiai, ya, mengenai 2 itu, dan juga sudah dijelaskan pada saat rekapitulasi. Ini saya merimain saja, mengingat kembali saja penjelasan dari saksi-saksi ini, bahwa untuk 2 itu tidak bisa dilaksanakan PSU atas rekomendasi karena sudah sangat dekat dengan tanggal berakhirnya tanggal 19. Tidak boleh ada PSU setelah tanggal 19. 19 Agustus, 19 Agustus kan 10 hari setelah itu. Iya. Karena itu berhubung dengan logistik apa saja tidak mungkin dalam waktu itu untuk mengadakan PSU. Itulah yang tadi dijelaskan. Iya, yang saya mengerti masalah. Apa yang mau Yang saya tanya, kisruhnya itu sehingga akhirnya kan mau di PSU. Kisruhnya yang sebelum ditetapkan anulir itu, yang ingin kami dengarkan penjelasannya, kan hanya mengatakan bahwa Panwaslu mengusulkan untuk PSU. Itu tapi PSU-nya ada 1000 lembar, hanya tinggal 1000 lembar surat suara, sedangkan dibutuhkan 18.200 kertas suara. Nah, itu masalah itu. Tapi yang sebelumnya penjelasannya itu Saudara, belum dengar. kuasa tidak usah dipotong ya. Jadi biar saya yang arahkan sidang ya, yang saudara yang arahkan sidang. Jadi gini, sekali lagi bahwa yang logistik yang tidak mungkin itu adalah PSU. Ya. Kalau bukan PSU sudah selesai, cuma dipermasalahkan di situ sehingga minta untuk yang diulang PSU. oleh Panwaslu. Itu yang tidak mungkin logistik. Iya, yang ingin saya tanyakan penyebab dari mengapa Panwaslu meminta PSU itu, prosesnya. Tentunya kan dipersoalkan. Masalahnya apa? Tahu nggak saudara? Tahu nggak? Saya tidak tahu. Tadi saya sudah sampaikan. Ibu tanya pada Jadi tidak Panwas. tahu. Iya. Baik, tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan lagi masalah yang tadi penggunaan sistem noken maupun sistem ikat ya di satu kampung-kampung yang ditetapkan itu. Tadi ada yang ditarik ke distrik, ada yang di kampung itu sendiri. Yang saya ingin tanyakan, tentunya di dalam setiap TPS kan itu memang ada penunjukan dari KPU Papua sendiri. Yang saya ingin tanyakan di dalam sistem-sistem noken maupun ikat, semua panitianya itu sudah ada ditetapkan sehingga dibuatnya noken itu ada C1 di mana para saksi-saksi pasangan calon ini bisa hadir untuk mengisi tentang C1 itu tersebut. Saya minta Ibu mengulangi penjelasan. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, di dalam penetapan penghitungan perolehan suara dengan sistem noken ataupun ikat itu, apakah pasangan calon dari kedua belah pihak itu dihadirkan dan ikut menandatangani sebagai saksi di dalam tingkat proses mana? itu? Ya tingkat desa. Saya bukan di tingkat desa. Enggak, tapi kan tentu ada laporan di dalam C1 Kalau laporan dari di tingkat kabupaten. Itu yang saya ingin jelaskan. Kalau laporan tadi saya sudah menyatakan bahwa di tingkat kabupaten atau itu urusannya teman-teman komisioner di kabupaten dan mereka yang mengetahui masalahnya. Sedangkan yang saya baru ketahui di provinsi hanya 3. Tadi kan saya sudah jelaskan. Bukan itu maksud saya. Atau pertanyaan begini ya, biar saya ambil alih sebentar. Apakah di setiap TPS ada KPPS-nya? Harus hadir KPPS dan juga saksi-saksi menurut aturan? Harus. Nah, saya ingin yang jadi ada tentunya karena harus.
Nah, sekarang kan saya ingin tanyakan lagi. Tadi kan ada saksi seperti saksi Novela. Dia adalah saksi dari kampung tersebut, Butu. Nah, dalam hal dia sebagai saksi, jika ada penghitungan suara untuk kampung itu, tentunya kan dia harus mengetahui hal itu, hadir dalam jika ada proses itu. Nah, itu ada nggak laporan saudara? Karena saudara bilang nggak ada masalah, semua ikut tanda tangan, semua tidak keberatan. Nah, ini yang saya ingin, yang jelas-jelas saja bagaimana penjelasan saudara. Sebabnya tadi saya sampaikan Ibu, saya ini di level provinsi. Jadi saudara tidak tahu? Tidak tahu. Di level kabupaten kan tadi saya sudah menyerahkan. Jadi tidak ada laporan dari dari kabupaten ya? Tadi kan saya ya berarti nanti saya akan tanya kepada dari KPU. Ya cukup, dia tidak tahu. Ya udah, tidak tahu. Masih ada? Panjang, Pak. Kami lanjutkan yang mulia. Ya, silakan, silakan. Terima kasih. Kepada siapa? Kepada Pak Sangaji dulu. Ya. Pak, kepada ahli ya? kepada Silakan. ahli, Pak Silakan. Sangaji. Ada pertanyaan begini, Pak. Dengan pengalaman Bapak yang sejak tahun 77, Pak ya, menjadi penyelenggara, apakah ada pemetaan, Pak? Pemetaan wilayah kabupaten kota mana yang penyelenggaraan pemilunya menggunakan noken dan yang coblos, Pak, yang selama ini diperlakukan oleh KPU di wilayah Provinsi Papua? Pada saat kami masih di KPU, belum pernah dilaksanakan pemetaan wilayah untuk daerah-daerah atau distrik atau kampung yang mencoblos dan menggunakan sistem ikat. Baik, kemudian saudara ahli, apakah ingin kami ketahui memang benar di kabupaten-kabupaten pegunungan, khususnya 14 kabupaten yang kami sampaikan dalam permohonan, Jayawijaya, Nduga, Yakuhimo, Puncak Jaya, Puncak Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Paniai, Intan Jaya, Dukiai, Teyai, Lanijaya, dan Mambramo Tengah, selama ahli menjadi penyelenggara sampai dengan saat ini, penyelenggaraan pemilunya menggunakan sistem noken. Bagaimana Pak Sangaji? Ya, dinyalakan dulu itu. Ya. Tadi dimatikan ya. Apakah benar ke-14 kabupaten yang kami sebutkan tadi, dari waktu ke waktu memang penyelenggaraan pemilunya menggunakan sistem noken? Pada saat kami menjadi penyelenggara pemilu, belum 14 kabupaten. 14 kabupaten ini baru pemekaran terhitung tahun 2001. Kemudian dulu hanya Paniai, di pedalaman itu hanya Paniai, Jayawijaya, hanya maaf kami ulangi, di pegunungan itu hanya Kabupaten Paniai, kemudian Kabupaten Jayawijaya, hanya 2 kabupaten. Selebihnya itu adalah pemekaran setelah otonomi khusus tahun 2001. Jadi pada saat ini pemekaran menjadi 29 kabupaten. Itu pelaksanaan sistem joblos maupun ikat itu bervariasi. Pada saat kami menjadi penyelenggara di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kami beritahukan agar semua menggunakan kotak suara di ibu kota kabupaten. Di luar daripada ibu kota kabupaten tergantung kepada masyarakat setempat, namun kotak suara tetap disediakan. Pada saat ini kami tidak tahu persis karena kami berada di luar daripada penyelenggara pemilu. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Sangaji, meskipun itu ada kotak suara, coba ganti dulu mic-nya, petugas. lanjut saudara ahli, untuk
pengadaan noken itu sendiri sebagai kotak suara, apakah diadakan oleh penyelenggara atau masyarakat adat yang menyediakan? Tadi tidak salah kami sudah sampaikan bahwa noken itu sendiri tidak pernah dianggarkan apalagi dibelikan oleh penyelenggara pemilu mulai dari KPU provinsi, KPU kabupaten. Semuanya atas inisiatif masyarakat. Dan noken itu pun dibawa oleh masyarakat setempat dan setelah itu mereka bawa kembali ke tempat masing-masing. Jadi KPU hanya menyediakan kotak suara, bukan noken. Demikian. Baik, kemudian Pak Saudara Ahli, bagaimana pengamanan yang berlangsung selama ini terhadap proses pemungutan suara atau kesepakatan yang menggunakan noken, sementara suara itu masuk di dalam tas, nah, kemudian pengawalannya dengan melihat geografis yang sulit, mengirim logistik saja sampai 2 minggu. Nah, ketika dibawa dari kampung ke distrik, dari distrik ke kabupaten, apakah ya, yang selama ini berlangsung KPU atau penyelenggara juga menyertakan saksi-saksi untuk selalu mendampingi atau mengawasi suara itu menjadi aman sampai dengan kabupaten? Penyelenggara mulai dari KPU provinsi sampai dengan kabupaten selalu memberikan pemberitahuan kepada kepada saksi pasangan calon untuk mengirimkan saksinya. Apakah ada saksi atau tidak, semua berpulang tergantung kepada pasangan calon masing-masing terkait dengan kondisi daerah di sana. Apakah dia mampu jalan kaki 2-3 hari atau 1 minggu? Itu semua berpulang kepada mereka. Jadi pada saatnya tidak ada saksi, bukan salahnya penyelenggara pemilu. Kemudian pengamanan dalam perjalanan, berita acara itu tergantung kondisi daerah. Ada yang dibuat di TPS oleh KPPS, ada yang dibuat di PPS. Pengamanannya langsung, karena kalau terkait dengan noken itu langsung oleh yang melakukan kesepakatan tadi, itu langsung mengawasi sampai di tingkat distrik sehingga semuanya dimasukkan dalam berita acara. Baik, pertanyaan kepada ahli, terima kasih. Kemudian cukup ya. Kemudian ke Ketua KPU Provinsi, Pak Adam Arisoi. Pak Adam, pertanyaannya, apakah ada kabupaten yang pemilunya tidak serentak dilaksanakan? Ya, ini pertanyaannya paling kayak Yaukimo ya. Memang Yaukimo itu ada 7 distrik yang pada tanggal 8 sampai tanggal 9 itu tidak bisa didistribusikan logistiknya, dikarenakan geo dan cuaca yang tidak bisa kompromi pada waktu itu, sehingga pada tanggal 10 baru logistik didistribusikan ke 7 distrik tersebut. Baik, kemudian berikutnya saudara saksi, ketika pleno di provinsi, KPU menerbitkan SK rekapitulasi tingkat provinsi yang di dalamnya menyebutkan ada 2 distrik untuk pemilu susulan, betul Pak ya? Perlu saya jelaskan bahwa pemilu berlangsung tanggal 9 dan rekomendasi Panwas Kabupaten Dogiai tanggal 15 diterima oleh teman-teman KPU Kabupaten Dogiai tanggal 16. Peraturan di dalam PKPU 10 hari pelaksanaan PSU dan logistik yang ada di Kabupaten Dogiai tinggal 1000 lembar surat suara, sedangkan kita harus membutuhkan sekitar 18.000 surat suara. Sudah dijelaskan berkali-kali. Iya, pertanyaannya singkat, apakah betul itu ada amar tentang atau keputusan tentang pemilu susulan, begitu Pak? Iya, saya perlu jelaskan bahwa bagaimana mungkin kita lakukan pemilu susulan, waktunya sudah tidak ada.